Wah, dingin sekali di lingkungan seperti ini. Sepertinya aku butuh jaket agar tubuhku tetap hangat. Nah, ini baru cocok di daerah dingin seperti ini menggunakan jaket. Sekarang pindah tempat. Kemana ya? Aduh. Ada di mana nih? Aduh, kok jadi gerah banget nih? Wah, nggak cocok nih daerah sini menggunakan jaket. Buka dulu. Nah, pakaian seperti ini nih yang paling nyaman digunakan di daerah tropis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 6, bertemu kembali dengan Bu Lela tentunya di pembelajaran sains. Di awal, teman-teman telah menyaksikan lingkungan di mana Bu Lela berada. Dari lingkungan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ketika kita berada di daerah yang dingin, kita pasti memerlukan jaket. Sedangkan ketika kita berada di lingkungan yang tropis, jaket tidak dibutuhkan. Begitulah salah satu cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu, bagaimana ya cara hewan beradaptasi? Yuk, simak penjelasan berikutnya. Adaptasi hewan. Cara adaptasi setiap hewan tentunya berbeda-beda sesuai dengan tujuannya. Ada cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya dan cara adaptasi hewan dengan tujuan melindungi diri. Pertama, cara adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Kelelawar. Kelelawar merupakan hewan nokturnal yang mampu mendeteksi keadaan lingkungan dalam keadaan gelap. Kelelawar juga mampu mengeluarkan bunyi yang berfrekuensi tinggi dari mulutnya atau suara ultrasonik. Selain itu, kelelawar juga memiliki kemampuan untuk memperkirakan jarak rintangan atau makanan di sekitarnya. Kemampuan ini dinamakan ekolokasi. Hewan selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu juga merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam untuk mencari makanan di kegelapan. Burung hantu memiliki leher yang sangat lentur sehingga dapat berputar sebesar 180 derajat. Burung hantu memiliki bulu yang sangat halus yang dapat meredam suara terbangnya untuk menyambar mangsanya secara diam-diam. Selanjutnya adalah unta. Unta adalah hewan yang biasa digunakan sebagai kendaraan utama masyarakat di Jazirah Arab ketika hendak melakukan perjalanan jauh melintasi hamparan gurun pasir. Unta memiliki daya tahan fisik yang luar biasa karena mampu bertahan hidup tanpa makanan dan air selama 8 hari. Hewan ini memiliki struktur selaput lendir dalam hidungnya yang berfungsi menyerap kelembapan yang ada di udara. Mari cermati ciri-ciri khusus unta berikut ini. Unta memiliki bulu mata yang sangat panjang, berfungsi untuk mencegah masuknya pasir ke mata. Unta juga memiliki punuk yang berguna untuk menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Bantalan kaki. Bantalan kaki unta yang lebar dan kaki yang panjang memudahkan berjalan di pasir agar tidak terperosok. Dan yang terakhir, memiliki rambut yang tebal untuk melindungi diri dari panas di siang hari dan dingin di malam hari. Hewan selanjutnya adalah penguin. Penguin memiliki lapisan minyak di bulunya agar tidak basah terkena air. Hewan ini juga memiliki kaki berselaput dan sayap berbentuk sirip untuk membantu berenang saat mencari makan. Penguin memiliki bulu berwarna hitam untuk menyerap lebih banyak panas matahari. Beruang kutub. Beruang kutub memiliki indera penciuman yang sangat tajam sehingga dapat mencium bau bangkai paus atau anjing laut dari jarak 20 mil. Beruang kutub memiliki lapisan lemak yang tebal untuk melindungi tubuh di suhu yang dingin. Selain itu, rambut beruang kutub berwarna putih berfungsi untuk berkamuflase terhadap mangsanya. Beruang kutub melakukan hibernasi untuk mengurangi energi saat musim dingin. Hewan selanjutnya adalah cicak dan tokek.
Cicak memiliki alat perekat pada setiap kakinya untuk memudahkan berjalan atau menempel pada dinding. Sedangkan tokek memiliki tubuh yang bermotif dan berwarna-warni, juga memiliki rambut pada seluruh permukaan kaki tokek agar dapat menempel pada benda lain. Kedua hewan ini, yaitu cicak dan tokek, umumnya mencari makanan pada malam hari. Paus dan lumba-lumba. Kedua hewan ini adalah mamalia laut. Paus memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit agar terlindung dari udara dingin. Sedangkan lumba-lumba memiliki kulit yang mampu memperkecil gesekan dengan air sehingga dapat berenang dengan sedikit hambatan air. Baik paus maupun lumba-lumba kerap muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen dan memiliki kemampuan ekolokasi saat mencari makan. Cara adaptasi yang kedua adalah adaptasi hewan terhadap musuh alaminya. Cara perlindungan hewan yang pertama adalah menggunakan racun, bisa, atau sengat. Racun, bisa, atau sengat digunakan untuk melumpuhkan pemangsa atau bisa juga digunakan saat mencari makanan. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ketiga hewan ini melindungi diri dengan menghasilkan racun pada katak, bisa pada ular, dan sengat pada kalajengking. Cara perlindungan diri yang kedua adalah menggunakan duri. Hewan ini memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri untuk melindungi diri dari pemangsa ketika merasa terancam. Perhatikan contoh hewan berikut ini. Ada bulu babi, ikan buntal, dan landak. Bisa kita perhatikan pada setiap permukaan tubuhnya terdapat duri-duri yang berguna untuk melindungi tubuh mereka. Cara perlindungan yang ketiga adalah menggunakan tempurung atau cangkang. Hewan ini memiliki tempurung di bagian tubuhnya untuk melindungi diri ketika merasa terancam. Mari perhatikan kelompok hewan berikut ini. Ada kelomang, penyu, dan siput. Ketiga hewan tersebut memiliki tempurung atau cangkang untuk melindungi tubuhnya dari serangan musuh alaminya. Cara perlindungan diri yang keempat adalah setiap hewan ini memiliki kemampuan untuk mengecoh musuh alami. Dalam mengecoh musuh alami ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh hewan-hewan tersebut. Yang pertama yaitu kamuflase, yang kedua adalah mimikri, dan yang ketiga adalah autotomi, dan yang keempat yaitu menyemprotkan tinta. Kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase adalah kemampuan hewan menyamarkan diri seperti lingkungannya. Hewan dengan kemampuan ini biasanya memiliki kesamaan dalam bentuk dan warna tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga tersamarkan atau tidak terlihat oleh pemangsanya. Perhatikan hewan-hewan berikut ini. Ada tokek ekor daun, kemudian belalang sembah anggrek, dan ulat baron. Apakah kalian bisa melihat hewan-hewan tersebut? Cukup tersamarkan ya dengan lingkungannya. Kita bisa lihat tokek ekor daun seperti daun, kemudian ada belalang sembah seperti bunga anggrek, dan ulat baron seperti daun mangga. Yang kedua adalah mimikri. Mimikri adalah kemampuan hewan menirukan diri seperti lingkungannya. Hewan dengan kemampuan ini biasanya dapat mengubah diri seperti tempat hewan tersebut berada, misalnya mengubah warna sesuai alam sekitarnya jika merasa terancam. Contoh hewan yang bisa melakukan mimikri adalah bunglon dan gurita. Bisa kita perhatikan, bunglon akan mengganti warna kulitnya menjadi warna-warni sesuai dengan lingkungannya. Begitu pula dengan gurita. Gurita akan mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat di mana dia berada. Yang ketiga yaitu autotomi. Kondisi ketika hewan memutuskan ekornya saat merasa terancam untuk melarikan diri dari pemangsanya. Kemampuan ini dinamakan dengan autotomi.
ekor tersebut akan tumbuh lagi menggantikan ekor yang putus. Perhatikan contoh hewan berikut. Ada cicak dan kadal. Cicak maupun kadal melakukan autotomi untuk melarikan diri dari musuh alaminya. Cara perlindungan diri yang selanjutnya yaitu menyemprotkan tinta. Pada kondisi ini, hewan mengeluarkan tinta hitam saat dikejar pemangsa sehingga pandangan pemangsa terhalangi dan hewan tersebut bisa lebih mudah untuk kabur. Berikut contoh hewannya yaitu cumi-cumi dan gurita. Bisa kita lihat, baik cumi-cumi maupun gurita mampu menyemprotkan tinta agar pandangan pemangsanya bisa terhalangi sehingga cumi-cumi dan gurita bisa kabur lebih mudah. Wow, alhamdulillah ya teman-teman, itu dia berbagai macam cara adaptasi hewan. Dari materi tadi, kita bisa mengetahui bahwa setiap makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan, harus memiliki cara adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungannya agar bisa bertahan hidup. Dan tentu saja, setiap makhluk hidup pasti memiliki cara adaptasi atau penyesuaian diri yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, sekian materi sains hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran sains berikutnya bersama Bu Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.